Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Berkah hidupnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejujurnya tadinya gue gak mau buat video, tapi gue teringat bahwa tujuan gue buat channel YouTube adalah untuk mengabadikan momen-momen dalam hidup gue yang mungkin nanti suatu saat bisa dilihat lagi, bisa dipertontonkan kepada anak-anak gua, keluarga gua, bahkan sahabat-sahabat semua. Jadi mungkin aja ini perjalanan yang cukup menyedihkan ya, karena gua harus mengantarkan mobil ini kepada pemilik barunya, dan memang mobil ini sudah terjual. Mobil kesayangan kita, mobil kesayangan kami, yang mana mobil ini sesungguhnya kalau diibaratkan sebagai makhluk hidup, ini udah menjadi anggota keluarga kami. Semenjak kami membeli mobil ini, kami banyak melakukan petualangan dan perjalanan ke berbagai daerah yang tentunya sangat berkesan bagi gua pribadi dan bagi keluarga gua. Lantas kalau sayang kenapa dijual? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, karena memang gua dan keluarga gua ada kepentingan, jadi mau tidak mau kami harus merelakan salah satu barang yang kami miliki untuk dilepas dan untuk dijual. Sesayang apapun dengan barang, kami sadar bahwa ini adalah barang dunia yang mana mungkin saja Allah titipkan dengan jangka waktu tertentu yang mungkin suatu saat kalau diambil ya sudah, mungkin itulah kehendaknya dan sudah waktunya juga. Namun sebagai manusia dengan pemikiran yang terbatas, gua sering banget mengeluhkan dalam hati kecil gua, kenapa ya pada saat-saat yang tidak tepat barang-barang yang harus gua sayangi dan harus gua tetap pertahankan dan ingin sekali tetap berada sampai kapanpun, pada akhirnya harus terlepas juga. Tapi di sini gue banyak belajar bahwa kita ambil hikmah dari setiap kejadian yang mana ini dapat mendewasakan kita semua. Mungkin kita rasa ini gak pas, tapi inilah yang paling pas Allah berikan kepada kita, karena Ia yang Maha Tahu dan Maha segalanya. Untuk saat ini gue berpikir gue harus mundur dulu 2 langkah untuk maju 10 langkah ke depannya. So must go on man. Sekilas mengenai mobil gue, ini Mercedes-Benz tipenya W124 300e tahun 1992, yang mana umurnya udah hampir mirip sama pemiliknya, dengan bermesin inline six 3000 cc berpenggerak roda belakang. Kenapa gue pilih mobil ini? Jadi jauh-jauh hari sebelum benar-benar gue miliki mobil ini, sudah banyak waktu yang gue luangkan untuk mencari dan menggali informasi tentang mobil ini, mengenai sisi teknisnya dan segala macam yang menyertainya. Tentunya dengan mobil Mercedes ini ada sentimental value yang melekat pada diri gua terkhusus, karena gua ingat banget waktu tahun 1995, yang mana waktu itu gua masih usia kanak-kanak. Bapak gua ingin sekali memiliki mobil ini. Jadi sebelum dia berangkat perjalanan dinas, dia pernah bilang sama gua, dia kalau manggil gua kan Fathan, Han, nanti pas bapak pulang kita beli mobil ya. Dan mobil inilah yang menjadi impiannya. Tapi Allah berkehendak lain. Ternyata itu perjalanan dinas terakhir buat bapak gua, karena memang setelah melakukan perjalanan dinas ternyata
bokap gue mengalami kecelakaan dan akhirnya yang merenggut nyawanya. Jadi hal itu yang membuat terngiang-ngiang dalam otak gue, sehingga ketika gue harus memiliki sebuah mobil, tiada lain tidak bukan ingin sekali apa yang ingin bapak gue miliki. Mau gak mau, suka dan tidak suka, gue coba realisasikan itu. Walaupun bokap gue udah gak ada, setidaknya gue bisa menghadirkannya sekarang. Alhamdulillah, walaupun butuh waktu yang cukup lama, akhirnya gue bisa beli mobil yang bapak mau. Mudah-mudahan bapak tenang ya di alam sana. Mobil ini memang murah harganya, tapi bukan berarti mobil ini murahan. Mobil ini sangat nyaman. Yang terpenting, mobil ini dapat membuatkan rasa aman bagi pengendaranya dan penumpangnya. Gue bisa buktikan dari beberapa artikel yang gue baca bahwa mobil ini sangat awet dikendarai sampai kapanpun. Mobil hasil karya dari Bruno Sacco yang terkenal dengan over-engineer ini memang betul adanya. Mobil ini masih bisa bersaing dengan beberapa mobil yang usianya jauh lebih muda dengannya. Build quality-nya yang sangat bagus, aroma interiornya yang khas, body-bodinya yang kuat, deruman mesinnya yang menurut gua punya suara yang khas. Mobil yang cukup reliable buat dikendarai sampai saat ini. Gua rasa salah satunya adalah Mercy W124 ini. Mesinnya bandel banget, yang mana pada masanya termasuk yang paling canggih, karena pada tahun itu Mercedes-Benz sudah menggunakan pengabutan bahan bakar injeksi. Karena bobot yang cukup berat, jadi mobil ini stabil ketika dikendarai. Nah, salah satu yang membuat gua rasa nyaman yaitu kestabilan dari mobil ini. Memang kelemahannya mobil ini gak selincah mobil Jepang atau mobil-mobil yang ukurannya lebih kecil dibanding mobil ini. Teman-teman bisa dengarkan rauman mesinnya ya. Mobil ini cukup kedap untuk suara-suara yang berada di luar mobil ya. Mungkin sebagian dari banyak orang memiliki mobil tua untuk disayang-sayang, dijadikan pajangan di garasi atau di rumahnya. Beda halnya dengan gua. Mobil ini benar-benar kaki gua, yang mana harus mengantarkan gua kemana-mana. Jadi bagaimana caranya the old engine can still run. Sesungguhnya yang terpenting untuk memelihara mobil ini adalah bagaimana mental kita untuk tetap percaya bahwa mobil ini bisa tetap jalan tanpa kita pikirkan hal-hal yang negatif terhadap sebuah kendaraan tua. Memang kita tidak bisa bandingkan apple to apple dengan kendaraan sekarang, baik dari segi konsumsi bahan bakar ataupun perawatan. Untuk bahan bakar sendiri, sebetulnya mobil ini dibandingkan dengan cc yang sama dengan kendaraan lain, seusianya mobil ini cukup irit. Dalam perjalanan dalam kota bisa menghabiskan 1 liter bensin untuk 6 km. Di luar kota bedanya cukup jauh. 1 liter bensin kita dapat bisa menempuh 10 km. Bukan gue mengagung-agungkan sebuah merek ya, tapi di sini bisa gue buktikan bahwa tagline atau slogan dari Mercedes-Benz, the best or nothing, itu memang benar apa adanya. Oh iya, jadi ini mobil pertama gua ya. Walaupun gua belinya hanya bisa second hand. Ya, yang penting patut kita syukuri. Alhamdulillah, akhirnya gua bisa memiliki mobil yang benar-benar jadi impian dari bapak gua. Dan
tentunya juga impian gue pada saat itu, yang akhirnya walaupun hari ini harus gue relakan mobil ini berpindah tangan kepada pemilik barunya. Untuk mobil harian atau mobil yang memang benar-benar dipakai, mobil ini cukup terawat, baik pergantian part fast moving dan slow movingnya wajar karena usianya sudah hampir 30 tahun. Yang dirasa pasti banyak part-part yang terdapat pada mobil ini yang memang sudah usang dan memang waktunya harus diganti. Bahkan dari beberapa part yang selama ini gue temui di mobil ini itu baru diganti pada saat gue miliki mobil ini. Artinya part dari mobil ini sangat kuat dan memang durabilitasnya sangat luar biasa. Itulah suka duka gue punya mobil ini, Mercedes-Benz W124 E300. Ya gue berharap nanti atau suatu saat gue bisa miliki lagi mobil ini. Syukur-syukur dengan mobil ini yang sama, mudah-mudahan teman gue gak jual ataupun belum jual. Andaikan dia jual dengan seseorang, ya kalau ada rezeki lebih, mudah-mudahan gue bisa buyback atau gue bisa beli mobil dengan jenis yang sama, atau mudah-mudahan lagi bisa beli dengan versi yang lebih tinggi dibanding mobil gue ini. Kebetulan yang gue punya ini manual transmission. Salah satu alasan kenapa gue ambil manual transmission ya karena manual transmission itu lebih sederhana ya dibanding automatic transmission, dengan harapan ketika terjadi pergantian part itu lebih mudah dan tentunya harganya juga lebih bersahabat. Bismillah, mudah-mudahan gue punya lagi nanti suatu saat. Oh ya, selain alasan yang tadi telah gue sebutkan, ya memang sebetulnya memang mobil ini ingin dijual, tapi nggak seburu-buru itu. Ya alasannya karena gue butuh mobil yang lebih tinggi untuk mendukung aktivitas gue dengan keluarga gue, yang mana gue sering overland ke beberapa daerah yang memang apabila dilalui oleh mobil jenis sedan itu agak kurang nyaman, dan bahkan beberapa tempat terpaksa kami tidak bisa lalui karena ground clearance dari sedan itu tidak mumpuni untuk melewati jalan tersebut. Baik teman-teman, sepertinya kita hampir sampai nih di tempat tujuan, dan ini merupakan momen yang buat gua cukup dibilang menyentuh hati atau ya berat hati, tapi bagaimana, memang harus itu terjadi dan memang mobil ini harus sampai ke pemilik selanjutnya, dan mudah-mudahan bisa merawatnya. Dan gue yakin sih teman gue pasti bisa merawat, ya jelas karena pemiliknya adalah teman gue yang punya usaha body repair. Pasti mobil ini jauh lebih terawat, jauh lebih bersih, jauh lebih baik, dan tentunya bisa bermanfaat bagi pemilik selanjutnya. Terima kasih friend. See you next video. Sampai di sini video gua. See you and bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sat, lagi.